Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review paper kami. Yang pertama, perkenalan anggota terlebih dahulu. Nama saya Afsar Rahmadani, NIM 18523.047. Kemudian saya Farfa Pamungkas, NIM 185233048. Perkenalkan, nama saya Rizkina Maulida Safira, NIM 18523.175. Saya Maheswari Paramita, NIM 18523.200. Nama saya Billy Indra Irawan, NIM 18523.239. Perkenalkan, nama saya Haidar Maulana Muntakin, NIM 18523.241. Selanjutnya ada topik paper yang kita bahas. Topik paper yang kita bahas adalah Project Quality Management. Judul papernya yaitu Project Quality Management Practice dan Teori. Terus penulisnya sendiri adalah Biff Becker. Selanjutnya ini adalah hasil resume kami, yaitu yang pertama ada pembahasan. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama, pembahasan project management adalah proses perencanaan atau planning, pengorganisasian, organizing, pengarahan, directing, dan pengendalian controlling. Sumber daya perusahaan yang digunakan untuk satu tujuan yang relatif relevan yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran suatu proyek. Makalah ini lebih memfokuskan pada teori manajemen yang berlaku untuk manajemen proyek sebagai subdisiplin dan lebih khusus lagi tumpang tindih antara manajemen proyek dan quality management. Memahami bagaimana disiplin manajemen berkembang dapat memperkuat basis pengetahuan seseorang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya tujuan. Tujuan dari penelitian ini sangatlah penting karena teori ini bertujuan untuk membantu project manager dalam dunia bisnis dalam pengamatan langsung dengan penerapan teori PMBOK. Salah satunya yaitu Project Quality Management, bertujuan untuk menjamin agar proyek memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya, berdasarkan aturan-aturan maupun prosedur. Upaya dasar pada Project Management Body of Knowledge PMBOK mencakup 6 manajemen yaitu Scope, Time, Cost, Communication, Human Resource, dan Quality. Project Management Body of Knowledge termasuk Project Quality Management (PQM) sebagai salah satu bidang pengetahuan utama pada awalnya, termasuk 3 dokumen proyek yaitu Piagam Proyek, Pernyataan Lingkup Proyek, dan Rencana Manajemen Proyek. Manajemen proyek mencakup rencana quality management yang menggabungkan 3 fokus yaitu quality planning, quality assurance, dan quality control. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, the Project Management Body of Knowledge atau PMBOK sebagai dasar teori. The Project Quality Management Knowledge Area berisi 3 proses quality, yaitu quality planning, quality assurance, dan quality control. Berdasarkan PMBOK didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama ada quality planning, digunakan untuk mengidentifikasi standar kualitas yang relevan untuk proyek dan bagaimana cara untuk membuat mereka puas. Yang kedua ada quality assurance, semua kegiatan yang terencana dan sistematis yang akan digunakan untuk meningkatkan keyakinan proyek bahwa proyek akan memenuhi standar kualitas yang relevan. Yang ketiga ada quality control, digunakan memantau hasil spesifikasi proyek untuk menentukan standar kualitas yang relevan dan mengidentifikasi jalan untuk menghapuskan penyebab dari ketidakpuasan kinerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Data dan analisis. Fokus penelitian ini adalah pada pengembangan teori dalam akademisi yang mendukung atau membantah Project Management Body of Knowledge dengan penekanan pada Project Quality Management. Namun, Project Management Body of Knowledge telah diidentifikasi sebagai sistem, oleh karena itu sulit untuk quality management dari area fungsional yang tersisa. Penelitian ini menggunakan pendekatan ground theory, berbeda dengan peneliti murni kuantitatif. Ahli ground theory memulai pengumpulan data tanpa teori atau model tertentu. Ground theory menghasilkan teori atau model yang dapat dioperasionalkan dalam pengujian di masa mendatang. Dalam meta-analisis ini, data empiris berasal dari pengumpulan data kualitatif dan analisis studi kuantitatif
yang berkaitan dengan Project Management Critical Success Factor atau CSF dan menggunakan pendekatan ground theory. Selanjutnya ada faktor keberhasilan Critical Success Factor atau yang biasa kita sebut CSF. Fortune and White pada 2006 mengadakan penyelidikan komprehensif atas CSF yang berkaitan dengan manajemen proyek. Ada beberapa CSF yang tidak tersusun rapi. Oleh karena itu, langkah berikutnya adalah membandingkan CSF manajemen proyek dari perspektif kualitas dengan menggunakan kriteria kualitas nasional Malcolm Baldrige atau yang biasa kita sebut MBNQA. Tambahan studi empiris dalam bidang-bidang pengetahuan manajemen proyek memfokuskan penelitian pada lingkup, waktu dan biaya, dan kontrol kualitas. Ada beberapa penelitian tentang CSF yang paling relevan yang dilakukan beberapa orang, antara lain Zwickel pada 2006, CA Chow pada 2010, Besteiro pada 2015, dan yang terakhir adalah Zakari pada 2016. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi kesimpulan di paper yang sudah kami review adalah penelitian ini menemukan bahwa pengembangan teori manajemen project sangat mendukung penekanan project management body of knowledge pada ruang lingkup, waktu, dan manajemen biaya. Sayangnya, beberapa studi terbaru gagal menampilkan project quality management sama sekali. Oleh karena itu, penelitian masa depan harus terus menyelidiki hubungan simbiosis antara project keberhasilan atau kegagalannya manajemen terkait dengan pelaksanaan manajemen kualitas project. Penelitian ini juga menemukan bahwa kepemimpinan harus ditambahkan sebagai pendorong dalam kerangka project management body of knowledge. Menurut Becker sendiri, mengidentifikasi bahwa kepemimpinan adalah pendorong utama dari semua project quality management. Sekian presentasi paper dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.